Terima kasih. Ya, Bapak Ibu selamat sore. Berikut izin untuk menyampaikan review paper e-learning yang saya buat. 5 paper ya Pak ya, 5 artikel. Artikel yang pertama, artikel segini cukup kebacakan Pak Asdon, Bapak Ibu, Pak Wahyudin, cukup ya? Cukup, Pak. Ya. Artikel yang pertama ini dari Kailas Kumar, judulnya IoT Enable E-Learning System for Higher Education. Eh, ini isunya yang pertama situasi pandemi, kemudian siswa studinya online, kemudian sulit untuk mencapai pemahaman yang jelas tentang subjek dan meningkatkan kualitas pendidikan dalam mode online. Yang ketiga, sulit bagi guru untuk memantau siswa dalam mode online. Teori yang ada di artikel ini IoT, jadi e-learning digabungkan dengan IoT. Kemudian EEG ini elektroencephalografi. Terus machine learning juga, yang keempat ada student performance measurement, penilaian performance siswa, kemudian visual learning, auditory, VAK ya, kinesthetic learning, kemudian student centric learning, pendekatan student center, BLSTM. Metode yang digunakan ini menggabungkan IoT dengan EEG. Analisisnya, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan standar pendidikan online. Karena ini di tahun 2022, baru kemarin berarti. Kemudian, sistem e-learning berkemampuan IoT, menggabungkan IoT dan EEG. Perangkat EEG ini untuk memantau aktivitas otak siswa kelas online. Jadi, kelas online tapi bisa dipantau aktivitasnya otaknya anak-anak gitu ya. Dengan cara tadi penghubungan IoT dengan e-learning, sistem e-learning. Hasil menunjukkan bahwa metode yang disarankan dapat digunakan untuk membedakan antara keadaan konsentrasi pengguna atau siswa dan tingkat metode pengajaran yang diperlukan. Jadi untuk melihat siswa ini fokus konsentrasi atau tidak gitu. Yang dimaksud aktivitas otaknya itu ke sana maksudnya. Kesimpulannya, hasil dari sini akurasi prediksi dari pendekatan ini yang disyaratkan ini metodenya akurasinya 97,16%. Jadi akurasinya sangat baik. Kemudian sistem untuk e-learning yang mendukung IoT ini bisa meningkatkan prestasi akademik siswa. Itu dari artikel yang pertama. Kita bahas satu-satu aja ya Pak ya. Oh baik Pak, boleh Pak. Ini kalau cara kerjanya gimana tuh? Ada nggak dijelaskan nggak? Pakai mesin learning sih Pak, dikatakan di sana Pak. Mesin learning, Maksudnya jadi cara melihat kerjanya, polanya. cara Si kerjanya sistem itu membaca, tadi kan membaca itu ya, peningkatan apa itu? baca Otak ya, ini Pak, konsentrasi, otak siswa. Nah itu konsentrasi gimana siswanya. tuh? Lewat Kalau gimana caranya? dikatakan di artikelnya itu pakai mesin learning Pak. Jadi melihat kebiasaan anak gitu Pak. Berarti bukan hardware ya? Bukan. Bukan hardware ya, tapi Karena dengan dengan soal atau dengan pertanyaan gitu ya? Atau dengan stimulus-stimulus gitu ya? nah ya dengan stimulus-stimulus Nah seperti kalau itu Pak. IoT-nya itu ada alat yang dikembangkan nggak IoT-nya? IoT-nya itu Pakainya pakai alat ini Pak, EEG ini Pak. Berarti ada hardware dong? Ada hardware-nya juga berarti Pak. Selain mesin learning-nya kan software-nya Pak ya. Alatnya yang dipakai IoT-nya itu di sini. Digabungan itu sama Itu EEG ini Pak. semua siswa atau sampel aja ya? Nggak ada gambarnya ya? Misalkan kayak alat helm gitu dimasukin gitu ke siswanya gitu? Nggak ada? Kalau alatnya sejauh yang saya lihat tidak di ini Pak, tidak digambarkan. Atau jadi melihat aktivitas di online, di metode online-nya Pak, daringnya gitu. Ya ya. Jadi kalau ada kata IoT itu biasanya ada hardware ya? Hardware. Ada hardware yang dihubungkan ya ke komputer. Ini kalau kita lihat EEG ini mungkin nama alatnya ya.
Kemudian Mhm. membaca otak berarti kayaknya ditempelin ke kepala ya. Kemudian Dipakai ada berarti ya Pak ya? dipakai gitu, terus ada apa? Ada ya sinyal-sinyal gitu otaknya itu bekerja gitu ya. Tapi Iya. di jurnalnya nggak ada gambarnya atau ada bagian cara kerjanya gitu nggak ada ya? Saya sejauh yang saya baca belum ketemu sih Pak. Nggak ada ya. Ya. Ini baru ya. Berarti ini kayaknya orang ini ya, orang India gitu atau orang Malaysia? Orang mana nih? Ini sebentar Pak, saya buka lagi Pak negaranya. Ini berarti bekerja sama dengan elektro juga nih. Ini Ini jurnal, dari Saudi Pak, dari Saudi oh ya Arabia. Saudi ya, Arabia. mulai Kumar. Ya terus e-learningnya itu nggak ada nggak ada juga ya. Penjelasannya lebih lebih jauh lagi gimana? Nggak ada juga ya. Tidak ada Pak. Jadi hanya untuk menentukan metode yang ini. Jadi kalau tingkat konsentrasinya ini berarti metode yang digunakan perlu diubah, perlu ditingkatkan begitu Pak. Mhm. Berarti itu dia punya tiga gaya bahasa ya, gaya bahasa, tiga gaya belajar Gaya ya, belajar ya, visual, auditory, sama kinestetik ya. kinesthetic learning. Berarti itu kayaknya medianya ada tiga model, tiga bentuk. Terus kalau dihubungkan ke alatnya, alatnya akan bekerja ya dengan menggunakan mesin learning ya. Ya tapi ini sulit juga ya kalau dikembangkan sulit juga ya. Sulit Pak. Dan ini kayaknya tidak semua siswa ya, mungkin sampel ya. Sampel. Kesimpulannya apa? Akurasinya tinggi katanya Pak, dari yang dipakai ini Akurasi untuk apa nih? 97,16. IoT, Akurasi ya, akurasi dari IoT-nya ini untuk ah, mendeteksi konsentrasi siswanya hmm, besar. berarti yang apa yang mengakibatkan siswa itu bisa berpikirnya apa ya lebih meningkat itu apanya nih dari e-learningnya? Kan kalau IoT-nya kan sebagai pendeteksinya ya. Nah, Ya, apakah di e-learningnya itu dikasih suatu software apa gitu atau ini ya kan namanya tiga media itu nggak dijelasin. tidak sih Pak. Kalau kalau yang saya baca, eh, jadi untuk membedakan dari artikel ini Pak, eh, metode yang dipakai ini digunakan untuk membedakan mana siswa mana yang perlu untuk visual learning. Oh, konsentrasinya kalau dengan visual learning itu bagus, optimal gitu Pak. Hmm, Membedakan metode pengajarannya Pak selama di online hmm, gitu. hmm. Maksudnya ada beberapa metode pengajarannya Ya, atau medianya. metode metode pengajarannya. Hmm, ya, ya. Ini teknologinya terbaru ya, baru ya ini 2022 ya. 2022. Hmm. Jadi untuk membuktikan bahwa apa akan terjadi peningkatan dia pakai alat ya IoT itu ya, Ya. alat sehingga lebih akurat menilainya ya. Cuma nggak ada itunya juga apa tuh namanya kayak grafik itu Bagian bagian cara kerjanya Pak, ada Pak. gitu. Jadi si device-nya ini namanya EEG tadi Pak. Itu Hmm, device-nya. hmm, Saya mungkin bisa ini Pak share ya Pak ya. Biar hmm, kelihatan. Nah ini Pak. Cara kerjanya EEG-nya ini sebagai device-nya, connect ke siswanya, hmm, terus nyambung ke smart IoT device-nya untuk hmm. mengontrol gitu Pak. Terus Nah, di smart IoT ini digunakan untuk menentukan pedagogisnya juga yang tadi metode pengajarannya gitu Pak. Ini model-model yang dipakai di paper ini begini katanya Pak.
Smart education model. dan Jadi semuanya difamilikan berbasis pakai IT nih, Mas. Berbasis AI ya. IoT ya. Hmm. Ya, ini dari Saudi Arabia, Pak, orang Saudi Arabia. Oh, ini lihat ya. Ya, Tuan, elektro kan. orang itu. Iya, pasti ada kerjasama sama elektro sama informatik ya. Ya, coba. Ya, terus Pak, yang kedua? Yang kedua, ini yang kedua dari Muna Buraka dan teman-temannya dan etol. Di tahun 2022 juga, judulnya The Era of E-Learning from the Perspective of Jordanian Medical Student. Jadi dari Jordania ini, Pak. Di sini isunya pembelajaran online menjadi bagian penting dari proses pendidikan di seluruh dunia. Jadi isunya masih tetap mengangkatnya pembelajaran online akibat pandemi. Kalau di sini di metode yang digunakan survei cross seksional berbasis elektronik untuk merekrut siswa yang memenuhi syarat ini di kesehatan, Pak. Jadi Hmm. eh, untuk memenuhi syarat dalam program farmasi, dokter farmasi, kesehatan seperti itu di Universitas Yordania. Analisis deskriptif dan regresi linier yang digunakan. Kemudian skor persepsinya dihitung menggunakan skala Likert. Penelitian ini dirancang untuk menilai persepsi mahasiswa terhadap pembelajaran online. Jadi bagaimana pendapatnya di pembelajaran online dan kesiapan serta hambatan yang mereka rasakan selama pandemi COVID. Ada 939 siswa ikut di penelitian ini. Kategori yang paling banyak itu perempuan, kemudian usia rata-ratanya di 22 tahun, berarti mahasiswa yang dimaksud. Lebih dari separuhnya mengatakan bahwa pengalaman mereka tidak memuaskan atau sangat tidak memuaskan di pembelajaran selama pandemi. Mayoritas lebih menyukai komunikasi tatap muka dengan dosen atau temannya mereka dan menganggapnya lebih efektif katanya di paper ini katanya. Ini medianya mengenai tantangan dan hambatan lebih dari 70% mengatakan koneksi internet yang lemah itu sebagai hambatan. Kemudian kebosanan e-learning dan kurangnya motivasi. Kesimpulan dari paper ini, kepuasan dan persepsi yang tidak memadai terhadap pengalaman saat ini dalam e-learning di pandemi. Jadi di Yordania ini katanya kurang memuaskan gitu. Terus hambatannya tadi yang dikatakan seperti internet yang lemah, kurangnya motivasi, yang menunjukkan perlunya menerapkan pedagogi baru untuk meningkatkan pengalaman siswa mengenai pendidikan online. Jadi ini survei, Pak. Iya, iya. Ini hanya ingin mengetahui aja ya. Ya. Jadi dari sisi e-learning-nya tidak ada yang baru ya. Tidak ada. Dia hanya ingin mengetahui kekuatan penggunaan e-learning ya tanpa dengan e-learning. Jadi mereka akan membandingkan ternyata lebih puas dengan tanpa e-learning ya atau tatap muka langsung ya. Betul. Ini kebalikan dengan orang Indonesia ya, terutama yang angkatan ini nih, yang sekarang nih ya. Ya, betul Pak. Terus ini nggak ada yang dibahas lah kayaknya. Nggak ada yang baru, Pak. Ya. Cuma pengen tahu apa namanya dampaknya ya. Betul, Pak. Oke. Yang ketiga, ini orang mana nih ya, saya lupa lagi. Manuel Panequi, Maria del Mar Roldan, Garcia, Jose Garcia. Amerika Selatan. Ya, saya heran, tapi kok di sana nulisnya 2023 ya, Pak? Kan kita masih 2022. Mungkin nanti boleh dibuka papernya, artikelnya. Salah ketik. Coba nanti saya buka, Pak. Judulnya Alien Data Integration Semantic Model to Enhance Predictive Analytic in a Learning.
isunya dalam beberapa tahun terakhir, sistem MLS menjadi sangat penting dalam pendidikan online. LMS, bahas MLS, LMS. Yang kedua, institusi akademik menghasilkan jumlah besar data, big data, katanya, terkait pembelajaran yang dianalisis untuk mendukung guru dalam perencanaan pembelajaran, pelatihan, kursus, atau pembelajaran yang lain. Yang ketiga, pengelolaan data dalam jumlah besar. Ini menjadi isunya. Big data. Teknologi yang dipakai, teori yang dipakai e-learning, ontologi, open data, data analisis, sama knowledge graph. Metodenya model semantik Elion ini e-learning integration ontologi, beroperasi sebagai Ontologi. pendekatan. Ontologi ya. Mm-mm. Ontologi apa ontologi itu? Waduh, ontologi saya lupa lagi. Pak Asdon bisa bantu Asdon ontologi. Oh itu kayak nggak salah penelusuran sumber referensi. Iya Pak, yang bersifat konkret katanya. Apa? Gimana Mas Don? Kalau yang saya baca hasil googling, ontologi Iya. itu salah satu kajian filsafat yang studinya membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Katanya. Ya, ini terima kasih Pak Asdon. Ini beroperasi sebagai pendekatan konsolidasi data dari basis pengetahuan e-learning yang berbeda. Nah, sehingga memperkaya analisis on top katanya. Model ontologis yang diusulkan ini diisi dengan sumber data pribadi dan publik dunia nyata dari LMS yang berbeda. Jadi model ontologinya ini dari berbagai LMS yang merujuk program universitas. Dalam hal ini, satu set 4 studi kasus bekerja untuk divalidasi. Yang terdiri dari query data semantik lanjutan untuk memberi data training. Ini sebenarnya memberi prediktif, Pak, prediksi. Jadi dari LMS, berbagai LMS ini dipakai untuk sebagai data trainingnya. Dan peramalan berarti prediksi dari waktu interaksi siswa sesuai dengan nilai akhir mereka, serta pembuatan aturan penalaran SPRL untuk klasifikasi perilaku siswa. Kesimpulannya, teknologi web semantik muncul sebagai kerangka kerja yang berguna untuk integrasi semantik data e-learning multisumber berbagai LMS tadi, yang memungkinkan konsolidasi, keterkaitan, dan query lanjutan secara sistematis. Hasilnya, menurut artikel ini, menjanjikan dan mengarah pada kemungkinan penggunaan Elion sebagai skema mediator ontologis untuk integrasi model semantik masa depan baru dalam domain e-learning. Kalau saya sendiri jujur Pak, bahasanya tinggi sekali memahami artikel ini. Karena bahasanya mungkin pakai bahasa Latin. Bahasanya sebentar saya Pak. Ini dari kan bahasa Spanyol ya. Jordan Pak, Jordania. Oh, Jordania ya. Ini yang ketiga ya Pak, maaf Pak. Spanyol. Spanyol nih kayak. Ini yang ketiga. Dari Spanyol betul Pak. Nah, ini di sini tapi bilangnya 2023 Pak. Mungkin ini kali mau diterbitkannya nanti tahun 2023. Oh. Benar? Coba. Ini Pak. Oh iya. Mungkin itu jurnalnya akan diterbitkan di 2023. Jadi sudah penuh yang 2022, dia nampung 2023. Jadi nantinya mau dipublishnya 2023. Tapi sudah dipublish ya? Iya Pak, sudah ada. Ini yang terbaru apa? Ontologinya ya? Ontologinya ini yang katanya, tapi big data ini Pak, ngebahas big data dari berbagai LMS ini muncul data yang sangat besar gitu. Dan datanya ini kata si artikelnya diolah gitu menjadi data training Pak. Untuk memprediksi
nilai akhirnya siswa. Hmm. Iya. Terus yang berikutnya keempat. Yang keempat ya Pak. Yang keempat ini positif dan negatif, positive and negative learning outcomes among medical students. Isunya, jadi sejak munculnya penyakit corona COVID, tidak hanya mengganggu dimensi sosial dan ekonomi, tapi juga telah menghancurkan kegiatan pendidikan, kata artikel ini. Di sini teorinya tidak ada yang baru, ini ngebahas tentang e-learning. Ini juga studinya kuesioner, Pak, dilakukan di Pakistan, di Iran, ada 402 mahasiswa kedokteran, ini di kesehatan juga, untuk melihat dampak positif dan negatifnya, Pak. Mas Dul, Ya, Pak Alex. kirain saya nge-freeze. Tapi yang lain nge-freeze bisa juga. Oh. Yang gerak hanya Pak Alex saja. Gimana? Oh ya, enggak Pak. Ya, lanjut ya Pak. Ini tentang melihat dampak positif dan negatifnya. Kalau saya baca di artikel ini, dilakukan di Pakistan. Untuk tujuannya di sini untuk mengeksplorasi persepsinya saja dari mahasiswa di e-learning, hasil positif dan negatifnya di kalangan kedokteran. Hasilnya 402 siswa ini yang mengikuti kuesioner ini, 202 dari Pakistan dan 200 dari Iran. Sekitar 68,2% memiliki keterampilan IT tingkat sedang, teknologi informatika. Kemudian sekitar 75,8% tidak menunjukkan pengalaman sebelumnya dengan e-learning. Keuntungan paling umum dari e-learning adalah kemampuan untuk keuntungannya ini jadi bisa belajar dari rumah gitu, tidak perlu kemana-mana. Kalau pembahasannya, kesimpulannya, e-learning memiliki kelebihan dan kekurangan terkait seperti yang dirasakan oleh mahasiswa. Tapi pembelajaran tatap muka dianggap sebagai bentuk pembelajaran yang paling efektif yang ditanggapi oleh mahasiswa kedokteran. Menurut saya kesimpulannya ini sama seperti sebelumnya yang di Yordania. Mereka menganggap lebih efektif. Mungkin kalau analisa saya Pak, karena mereka di bidangnya kedokteran, mungkin lebih enak, lebih oke kalau langsung tatap muka, menghadapi objeknya langsung dan alat-alatnya pun langsung, mungkin demikian. Iya, betul. Kalau kedokteran kan harus praktek ya. Ya. Terakhir ini. Satu lagi. Terakhir, ini dari Cina berarti. Xuanhu et al. E-learning intention of student with anxiety. Isunya, pandemi COVID telah mengungkap kebutuhan untuk mengatasi masalah kesehatan mental untuk adopsi e-learning di masa depan di kalangan siswa di pendidikan tinggi. Teorinya ada e-learning, anxiety itu kalau tidak salah kecemasan, ini terkait dengan mental, TAM, GAD. Modelnya mengadopsi model penerimaan teknologi TAM untuk menguji perbedaan antara siswa dengan dan tanpa kecemasan umum dalam motivasi e-learning, di mana siswa diklasifikasikan berdasarkan skala GAD-nya ini, General Anxiety Disorder. Model tersebut dianalisis secara empiris berdasarkan survei terhadap 512 mahasiswa di Cina terkait pengalaman e-learning di gelombang pertama pandemi COVID. Analisisnya, penelitian ini mengarah untuk menyelidiki apakah dan bagaimana kecemasan umum akan mempengaruhi motivasi e-learning siswa belajar dengan metode e-learning untuk memberikan pengetahuan untuk lebih meningkatkan teknologi e-learning. Hasil menunjukkan bahwa TAM kuat dalam menjelaskan
motivasi e-learning di kalangan mahasiswa dengan kecemasan umum. Selain itu, semua efek yang terkait dengan kegunaan yang dirasakan diperkuat sementara yang terkait dan kemudahan penggunaan yang dirasakan. PU, saya lupa lagi, maaf. Hasilnya menyarankan bahwa instruktur dan institusi pendidikan tinggi harus mengambil keuntungan dari hubungan PU yang motivasi yang signifikan dengan menyediakan e-learning yang berkualitas, yang sangat penting untuk mengatasi kecemasan umum di kalangan siswa. Kesimpulannya, dari paper yang ini memberikan prototipe untuk menyelidiki pengaruh kecemasan. Jadi, ini teori yang dipakai psikologi, menggabungkan psikologi di e-learning karena ada anxiety, kecemasan mental yang dibahas di sini. Cara kerjanya gimana? Pakai Ya, Pak. kuesioner itu? Pakai instrumen itu? Menggunakan untuk mengetahui kecemasan mentalnya pakai GAD, Pak, General Anxiety Disorder. Mungkin bentuknya kuesioner untuk melihat ini gitu. Survei, Pak, pakai survei. Iya, kuesioner ya. Ya. Kalau TAM itu apa? TAM itu teknologi adaptive model. Tam. TAM-nya di sini. Teknologi acceptance model, Pak. Acceptance Accepted model. ya. Accepted. Ya. Gimana itu cara kerjanya? Atau Teknologi penjelasannya gimana? Modelnya seperti apa? Ya, sebentar, Pak. Saya buka yang TAM. TAM. Kalau dikatakan di sini, TAM ini teori dasar untuk mempelajari faktor-faktor apa yang berpengaruh menentukan motivasi dari pelajar siswanya ya, Pak. Terus dalam konteksnya e-learning ini, TAM-nya ini digunakan untuk melihat penerimaan siswa terhadap e-learning. Itu dilihat dari motivasinya mereka. Berarti pakai instrumen juga ya, kuesioner gitu ya. Iya. Jadi kalau lihat dari papernya Pak Alex ini, e-learning itu tidak hanya sekedar sistem yang menyampaikan materi ya. Jadi selain itu digali lagi e-learning itu apakah bisa ditingkatkan lagi intinya pencarian sumbernya ya. Jadi tidak hanya bikin e-learning kemudian sebagai wadah untuk menyampaikan materi, ya nggak sekedar itu, tapi digali terus kira-kira apa yang bisa ditambahkan dengan e-learning itu ya, sehingga e-learning itu bukan suatu sistem saja, tapi bisa digunakan untuk mengetahui motivasi ya, mengetahui tadi tingkat kecemasan ya, penggunaan komputer ya. Jadi e-learning sebagai kendaraannya ya, tapi di kendaraan itu ada maksud yang ingin diambil juga ya. Jadi yang pertama pakai IoT itu mengetahui pergerakan yang ada di otak siswa gitu ya. Jadi menarik juga ya. Cuma ini kalau dibuat untuk tesis ya perlu kemampuan tingkat tinggi juga ya. Jadi bukan sekedar bikin e-learning saja ya. Memang kan bosan ya kalau cuma bikin e-learning kan sudah terlalu biasa itu ya. Tapi e-learning itu kalau bisa sebagai kendaraan yang kita bisa mencari informasi lagi dari e-learning itu ya. Baik Pak Alex, terima kasih informasinya ya. Ini papernya masih baru semuanya, jadi masih hangat ya. Dan kayaknya teknologinya juga masih sulit kalau kita buat ya. Berikutnya siapa? Ibu-ibu.
Atau Pak Alko nih? Pak Alko beda angkatan ya? Ya Pak Syaf ya? Maaf Pak. Sama Pak, Gimana, Pak? seangkatan Oh Pak. sama, tapi Iya, Pak. Sama oh Pak. karena dari pendidikan ya? Ya betul. Oh jadi kan baru ketemu saya. Oh semester kemarin ada dengan Bapak Pak. Mata kuliah apa? Oh iya, jarang. Apa tuh ya? Apa mata kuliah? Lupa Pak. Asli namanya? Pak Alko yang di Sumatera ya? Iya Pak, saya di Riau Pak. Di Riau ya. Silakan Pak Alko. Iya Pak. Ini yang masuk cuma segini. 9. Izin saya Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat sore Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi Pak, saya ada menghimpun di sebenarnya apa namanya beberapa paper lokal apa namanya yang dari lokal ya, maksudnya dari Indonesia. Nah, rata-rata memang lebih banyak ke pengembangan e-learning, kemudian penggunaan e-learning apa namanya pada suatu bidang itu kan, pemanfaatan e-learning itu kan. Oke, yang pertama itu mengenai pengembangan e-learning sebagai media pembelajaran vokasi gitu kan. Itu penulisnya Aryono Setiawan dan teman-teman itu kan dari UNS ya, Universitas Negeri Surabaya di tahun 2019 itu Pak. Jadi isunya adalah pertama menguji apakah implementasi media pembelajaran berbasis e-learning dapat memberikan pengaruh terhadap motivasi dan belajar siswa terkhusus pendidikan vokasi. Kemudian kedua, menguji seberapa besar pemanfaatan e-learning dapat digunakan sebagai inputan dalam rangka perbaikan kualitas layanan kepada mahasiswa program studi pendidikan vokasi. Adapun metode yang dipergunakan adalah metode waterfall. Jadi metode ini digunakan secara luas untuk pengembangan sistem perangkat lunak yang banyak digunakan dalam proyek pengembangan software. Kemudian hasil dari penelitiannya, semua menu dalam sistem ini bekerja dan berfungsi dengan baik setelah dilakukan pengujian. Proses download baik jurnal maupun materi kuliah juga berjalan baik. Selain itu dengan pengujian pada platform yang berbeda memberikan hasil yang baik selama diuji coba. Kemudian kesimpulannya adalah pengembangan aplikasi sistem e-learning dalam penelitian ini dapat memudahkan proses belajar mengajar mahasiswa pendidikan vokasi. Kemudian materi dan jurnal yang telah diunggah dapat didownload dengan mudah oleh dosen dan mahasiswa pendidikan vokasi. Sebentar. Ya, dibahas dulu Pak ya. Ya Pak, monggo Pak. Jadi ini kesimpulannya dengan tujuannya itu ya apa namanya kurang pas ya. Padahal kan tujuannya ingin mengetahui pengaruh motivasi ya. Nah, apakah ada pengaruhnya nih? Berarti kan kesimpulannya harusnya ada pengaruhnya. Apa namanya? Bahwa media pembelajaran berbasis e-learning ini memiliki pengaruh terhadap motivasi. Nah, itu ada itunya, ada apa namanya? Kenaikannya gitu. Misalkan awalnya dari berapa naik ke berapa ya. Kemudian bagaimana cara mengukur peningkatan motivasinya. Nah, itu harusnya kesimpulan pertama itu. Ya, yang kedua ini Ya, Pak. Berarti menguji manfaat e-learning ya. Berarti ini ini perbaikan kualitas layanan. Kalau ini benar menguji manfaat berarti ya apa namanya bisa dijalankan berarti e-learningnya ya sesuai dengan yang diinginkan ya. Nah tapi yang nomor 1 ini belum kejawab ini bisa meningkatkan motivasi nggak akhirnya dari jurnal itu?
Mungkin bisa saya cek lagi nanti Pak di namanya di papernya. Mungkin ada yang terlewat sama saya mungkin Pak. Perihal mengenai pengaruh dari motivasi hasil belajar mahasiswa pendidikan vokasi ini. Iya gitu Pak Albo ya. Ya Pak. Nah, nanti kan menarik ya kalau kita bisa tahu, oh ada dampaknya ya terhadap motivasi belajar nih. Nah, kira-kira di jurnal itu ada nggak instrumennya untuk mengukur peningkatan motivasinya itu? Karena mahasiswa S1 juga saya suruh ini, tujuannya itu tidak hanya meningkatkan kognitif, tapi harus ada peningkatan selain kognitif ya. Kalau pakai game itu kan hanya kognitif saja ya. Nah, hanya suruh cari apakah ada instrumen peningkatan motivasi. Nah, kalau ini di papernya ada, itu bisa dipakai. Jadi nggak perlu bikin lagi instrumen untuk mengukur peningkatan motivasi belajar. Ya, apa ya? Memang apa namanya? Ini tahun 2019 ya. Iya betul Pak. Terus yang kedua. Oke, yang kedua, strategi penilaian formatif melalui lingkungan belajar virtual LBV. Itu penulisnya Hamzah Robani dan teman-teman itu dari Universitas Bayangkara dan Universitas Indonesia PGRI. Ini tahun 2020. Jadi isu dan tujuannya penelitian ini bertujuan untuk menjawab persoalan seperti apa LBV yang dapat menunjang kegiatan penilaian formatif pada satuan pendidikan non formal atau homeschooling, ya, non sendikia edukawangsa. Kemudian teori dalam penyusunan lingkungan belajar virtual yang dilakukan menggunakan beberapa tahap, diantaranya memilih aplikasi software yang sesuai, mengembangkan LBV yang sejalan dengan strategi pedagogi, serta menvalidasi LBV. Kemudian metode yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif dengan jenis penelitian research and development dan pendekatan kualitatif. Peneliti ini melakukan kajian pustaka, observasi, dan interview dari beberapa sumber yang relevan. Kemudian hasil dari penelitiannya, peneliti memastikan penilaian formatif dapat dilakukan oleh tutor atau guru kepada para siswa. Hasil dari interview pada 3 tutor yang tergabung dalam homeschooling menjelaskan adanya kebutuhan terhadap penilaian formatif selama masa pembelajaran daring. Namun para tutor belum dapat menggunakan LBV untuk kepentingan penilaian. Peneliti memberikan contoh dan role play dari penilaian formatif agar para tutor dapat menggunakan LBV dengan maksimal. Kemudian kesimpulannya Pak, pencapaian keberhasilan pembelajaran dapat diukur melalui penilaian formatif, namun pentingnya instrumen yang valid dan andal untuk melaksanakan penilaian formatif dengan cepat. Kemudian pentingnya user interface yang mudah digunakan dengan pemilihan template LBV yang user friendly. Itu yang kedua Pak. Masukkan Pak. Lanjut yang ketiga Pak. Ntar saya ngomong tapi kalau di jadi formatif itu contohnya apa? Kalau seorang guru itu memberikan tes formatif. Ya, jadi di sini kan apa Pak? Apa namanya? Penerapannya di ini ya, di pendidikan non formal homeschooling ya. Kemudian apa namanya? Dipergunakanlah penilaian formatif pada formatif itu apa sih? Kalau seorang guru memberikan penilaian formatif itu contohnya apa? Penilaian formatif Pak. Jadi kalau apa namanya penggunaan ya bisa kuis Pak, bisa kuis apa dan ya bisa aja dalam bentuk kuis dan berbagai macam jadi objektif kah atau mungkin pilihan yang lain itu kan. Tapi yang jelas memang penggunaan media daring yang dipergunakan dalam pembelajaran ini gitu kan. Jadi memang sepertinya Pak, apa namanya penilaian formatif ini justru menunjang pembelajaran atau menyelesaikan permasalahan
dalam lembaga itu Pak, lembaga pendidikan itu gitu kan. Dalam metode daring gitu kan. Mungkin Iya. saya itu menggunakan menggunakan e-learning juga. Kalau apa penilaian formatif itu ada maksimalnya nggak dalam satu semester? Bagi seorang guru itu memberikan nilai formatif ada maksimalnya nggak berapa kali gitu? Kalau di Pak? Kalau di lembaga formal gitu ya. Iya di Kalau sekolah. lembaga formal ya. Di sekolah tentu kalau saya lihat itu kalau yang penilaian harian itu memang dilakukan per ketuntasan satu materi gitu kan, dilakukanlah penilaian itu kan. Berarti nggak ada maksimalnya ya, tergantung dari target ketuntasannya ya. Ya, tergantung dari berapa target KD yang kita susun dalam satu pembelajaran 1 tahun itu atau 1 semester itu dilakukan itu kan. Iya, berarti kayaknya ini tuh e-learning itu dimanfaatkan untuk menilai formatif karena formatif itu kan banyak ya kegiatan tes formatif ini ya. Nah, kalau dilakukan dengan langsung atau tatap muka mungkin capek ya gurunya ya. Tapi kalau pakai sistem kan bisa menggunakan penilaian otomatis ya, asal dia menggunakan pilihan ganda kan soalnya ya. Nah, sehingga membantu kan. Ini kan tujuannya kan apa tadi membantu penilaian formatif kan. Betul. Dalam lingkungan belajar virtual ya. Jadi gurunya tuh masukin kuis-kuis ya harian di e-learningnya, kemudian e-learning itu akan mengolah hasilnya sehingga guru bisa lebih cepat mengetahui ya, daripada kalau dikasih soal langsung terus guru menilai kan kadang males ya. Yang menariknya kan ini penerapannya ke sekolah non formal gitu. Homeschooling ya, sekolah yang tidak formal ya. Ya apalagi sekolah nggak formal ya. Padahal siswanya nggak banyak biasanya ya. Ya mungkin pengen ini kali ya, pengen sesuatu yang baru ya. Iya, saya rasa mungkin seperti itu Pak. Karena mungkin kalau diterapkan di sekolah formal kan kayaknya sudah biasa ya. Nah, dia akan mencoba kalau sekolah non formal kira-kira ada nilai tambah nggak? Ternyata ada ya kesimpulannya ya. Ya dari kesimpulannya Pak, pencapaian keberhasilan pembelajaran dapat diukur dari penilaian formatif itu kan. Namun pentingnya instrumen yang valid ini masukan sebenarnya. Andal untuk melaksanakan penilaian formatif dengan cepat itu kan. Kemudian juga user interface ya ini pergunakan itu juga harus user friendly gitu kan. Ini homeschoolingnya ada penjelasannya nggak Pak, tingkat menengah atas, pertama atau SD? Itu namanya kan sekolahnya itu ya. Apa tadi itu sekolahnya RWK ya? Iya ini apa namanya Pak? Ini kan homeschooling ini. Neo Cendikia Eduka Wangsa ini di mana di sana? Saya lihat dulu apanya Pak. Urus Bayangkara ini di mana ya? Ini gimana cara tertutup? Universitas Bayangkara. Bayangkara. Indrapasta PGRI. Ada yang tahu Bayangkara di mana? Semarang. Di Bandung kan? Bukan ya? Bukan ya? Bukan Pak ya. Di daerah Jawa juga nih Pak. Iya. Ya Pak, terus Pak yang ketiga. Baik Pak. Yang ketiga ini apa Pak? Rancang bangun. Rancang bangun ya. Ini berarti mengembangkan e-learning ya? Iya betul. Ada yang barunya nggak? Yang baru sih menurut saya nggak ada sih secara ini ya, secara maksudnya lebih dari pengembangan e-learning itu nggak ada sih sebenarnya, hanya mengembangkan e-learning, rancang bangun, kemudian melakukan pembuatan, kemudian testing gitu kan. Kemudian juga ya lebih ke ini sih Pak, pembuatan aplikasi. Bikin e-learning aja ya. Iya, bikin learning aja. Tapi nggak ada yang nggak ada yang anehnya gitu ya. Kayaknya menurut saya sih nggak ada sih Pak. Terus ini lokal semua ya. Yang keempat?
Iya Pak, lokal nih, saya ambil lokal semua sih Pak. Nanti kita bisa membandingkan ya antara lokal sama Betul luar Pak. ya. Kayak kalau dibandingkan dengan luar kayak ya kita Ya jauh memang ketinggalan sepertinya. harus perlu tahu yang lokal ya. Jadi Betul biar Pak. kita tahu gambarannya. Terus Pak, Iya baik. Yang keempat Pak, efektivitas pembelajaran matematika menggunakan media berbasis ini juga e-learning. penggunaan ilmu biasa ya. Ya ini apa namanya menguji keefektivitasan si penggunaan e-learning pada pembelajaran matematika gitu kan. Kasusnya ini kan digunakan di apa namanya di pembelajaran matematika seperti apa gitu kan. Kemudian teorinya ini kan berupa one shot case study, berarti bahwa penelitian ini caranya pengumpulan datanya dilakukan satu kali yang dilaksanakan pada satu saat melalui pemberian sebuah perlakuan tertentu yang diberikan pada subjek penelitian dan selanjutnya disertai pada pengukuran terhadap akibat yang ditimbulkan. Metodenya ADI, ya, menggunakan analisis data deskriptif, menggunakan analisis kuantitatif. Kemudian hasilnya Pak, didapatkan informasi bahwa masing-masing aspek kemampuan pengelolaan proses pembelajaran, aktivitas siswa saat pembelajaran, hasil belajar dari siswa dan respon yang dimiliki siswa telah mengikuti pembelajaran adalah memenuhi kriteria baik. Ini lebih ke ini Pak ya, hasil yang didapat dari penggunaan e-learning itu Pak ya. Kemudian kesimpulannya, efektivitas pembelajaran matematika dengan menggunakan media pembelajaran berbasis e-learning dapat digambarkan sebagai berikut. Pengelolaan pembelajaran memiliki kriteria baik, kemudian aktivitas siswa mengikuti kegiatan belajar mencapai kriteria baik, kemudian hasil belajar baik, respon siswa juga baik. Jadi gitu Pak. Iya, ini berbeda dengan yang tadi ya, yang di luar itu kan dia malah nggak suka ya dengan e-learning. Tapi kalau di Indonesia akhirnya lebih suka dengan e-learning ya. Jadi perlu dianalisa ya. Ini siapa sih yang benar yang mana nih sebenarnya e-learning itu efektif atau tidak ya. Jadi bisa berbeda hasilnya. Kalau dibuat kasus di Indonesia bisa efektif ya. Tapi di luar nggak efektif ya. jadi kesimpulannya apakah efektif e-learning itu tergantung dari kondisi siswanya ya. Betul Pak. Dan juga mungkin tergantung dari apa juga sih Pak ya, sarana pendukung juga itu. Koneksinya ya. Karena itu menjadi permasalahan tersendiri bagi kita. Iya, tadi kan di Jordan itu juga koneksinya nggak bagus ya. Mungkin Jordan ya yang masih negara berkembang ya. Jordan ya. Kalau di Eropa mungkin udah maju ya. Terus terakhir. Yang kelima, pembelajaran fisika dasar menggunakan e-learning untuk meningkatkan literasi sains mahasiswa. Jadi ini anak negeri Surabaya Pak ya. Ini udah agak lama juga dari 2018 ya. Di penelitian ini mengetahui gambaran umum tentang implementasi e-learning, dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, kemudian fokus literasi sains mahasiswa, materi perkuliahan fisika dasar pada konsep suhu dan kalor. Kemudian teori yang dipergunakan, data kemampuan literasi sains mahasiswa digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa selama proses pembelajaran. Kemudian data didapat berdasarkan nilai pretest dan post-test yang kemudian dianalisis untuk melihat peningkatan keterampilan literasi sains siswa. Jadi nilai pretest dan post-test dianalisis kemudian dibandingkan ya. Di situ didapatkan kesimpulan dari meningkat atau tidak dari literasi sains mahasiswa. Kemudian metode yang dipergunakan deskriptif kualitatif. Di penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mengetahui gambaran umum tentang implementasi pembelajaran e-learning, dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi terhadap kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Kemudian hasil dari penelitian, berdasarkan hasil kemampuan literasi sains mahasiswa melalui e-learning, pembelajaran e-learning pada pembelajaran fisika, materi dasar, materi suhu dan kalor menunjukkan
kemampuan pengetahuan rata-rata tinggi. Kemudian sedangkan kemampuan mahasiswa dalam membuat kesimpulan dan mengambil keputusan masih rendah. Hal ini juga ditunjukkan adanya peningkatan kemampuan literasi pengetahuan yang signifikan dibanding pembuatan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Analisis Gian kemampuan literasi dan mahasiswa dalam pembelajaran fisika, kemampuan pengetahuan, kesimpulan, dan pengambilan keputusan pada materi suhu dan kalor menunjukkan sebagian besar kategori sedang. Kemudian persentase kemampuan pengetahuan kategori sedang 89,3% dan kategori tinggi 10,7%. Persentase kemampuan membuat kesimpulan kategori sedang 96,6% dan kategori tinggi 3,4%. Kemudian persentase kemampuan pengambilan keputusan kategori sedang 86,2 dan kategori tinggi 13,8. Hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan kemampuan literasi sains mahasiswa pada pembelajaran fisika melalui learning yang signifikan dengan kategori sedang. Sedangkan kesimpulannya, hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kemampuan literasi sains yang signifikan khususnya komponen pengetahuan membuat kesimpulan dan pengambilan keputusan. Hasil analisis engine menunjukkan kemampuan literasi sains mahasiswa dalam pembelajaran fisika, kemampuan pengetahuan, kesimpulan dan pengambilan keputusan pada materi suhu menunjukkan sebagian besar kategori sedang. Gitu, Pak. Iya. Jadi kita bisa melihat dan membandingkan ya, kalau paper lokal itu hanya berputar sebatas manfaat e-learning saja ya. Tapi kalau di luar negeri sudah dikembangkan ya. Jadi e-learning itu bukan sebagai ukuran targetnya ya, tapi sebagai kendaraannya. Nah, tapi ini kayaknya ini mah masih jurnal lokal ini masih jurnal mahasiswa S1 ya. Iya, betul. Nah, kalau yang tadi yang Pak Alex itu kayaknya jurnal dosen itu ya. Jadi hasil riset gabungan beberapa prodi kemudian dikembangkan ya, kelihatan itu dari itunya ya, judulnya, kemudian tujuan penelitiannya ya. Dan biasanya kalau paper internasional memang rata-rata minimal mahasiswa pasca sarjana yang membuat ya. Kalau mahasiswa S1 biasanya memang jarang sih paper internasional, walaupun ada tapi jarang ya. Mau ada satu lagi atau minggu depan dilanjut lagi? Ya. Kasihan Pak Sebdoni belum pulang ya. Asep udah Pak puyeng Asep. beliau masih di kantor. Dikira mau tidur sana bawa sekalian Enggak, bantal Pak. dingin. Enggak, Pak. Nanti pulang sebentar lagi. Rumah dekat Pak Asep ya dari sekolah. 7 kilo, Pak. 7 kilo mah berapa menit? Ya, 15 Dokter. menitan kalau ke rumah. 15 menit ya? Iya, Pak. Iya. Cuma serem aja, Pak. Oh gitu. Di kampus 2 tuh serem. Iya, Pak. Jadi bukan di kampus yang Bapak datang waktu itu, Pak. Ini ada bangunan baru di kampus 2. Oh, ada 2 kampus. Iya. Di pelosok lagi ya, ke dalam lagi? Enggak pelosok-pelosok amat sih, Pak. Cuman ya memang Ya. masih kayak banyak pohon-pohon besar lah gitu. Masih ininya awalnya kayak Masa hutan. Pak Asep takut yang serem-serem sih? Ya udah tuh. Kalau gitu kita akhiri ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan dulu. Minggu depan ibu-ibu ya. Saya cukup, Pak. Ibu-ibu minggu depan sudah siap ya. Ya, insya Allah Pak. Ya. Baik Bapak Ibu, untuk hari ini kita cukupkan ya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Pak.